pertama yang aku lakukan pada saat aku turun 21 kilo ini adalah 2 piring andalan aku. Jadi aku kayak apa ya? Poin yang ketiga adalah bagaimana cara aku mengatur nutrisi makanan aku tanpa aku harus ngitung-ngitung masukin ke fat. Halo, assalamualaikum. Welcome to Yeni Friendly Channel. Oke, udah sekian lama aku nggak upload video, udah 2 minggu, udah 3 mingguan ya. Kali ini aku mau share dan berbagi sama kalian, apalagi khususnya followers baru dan dia juga baru pemula banget di diet. Ini banyak banget yang nanyain gimana sih Mbak Yen mengatur pola makan tanpa harus ngitung ribet pakai aplikasi yang dulu bisa bikin Mbak Yen itu turun 21 kilo. Karena emang kalau kalian nonton di video pertama aku yang ini, di video ini aku nggak pernah nyinggung aku pakai aplikasi penghitung kalori apa, terus bagaimana cara aku mengatur nutrisi aku seperti apa. Karena pada saat aku lost 21 kilo ini, aku jujur aja aku masih agak bodoh masalah kalori tadi. Jadi intinya aku sempat tersesat lah dengan menggunakan diet-diet yang hoax, diet-diet yang cepat, diet-diet yang ekstrim tanpa memikirkan diri sendiri. Makan tuh di bawah 1000 kalori aku juga pernah. Tapi di sini aku mau nge-share aja yang pada saat aku nggak OCD tapi aku ngatur makan dengan bukan diet gaya maksudnya. Jadi aku ngatur makan nutrisi aku tanpa aku harus ngitung-ngitung, wih sepiring ini berapa kalori sih gitu. Dan itu bisa bikin aku turun banyak banget pada saat 4 bulan awal aku diet ini. Oke, ikuti video aku sampai habis. Aku cuma mau jelasin 3 poin. Kalian selamat menikmati video aku sampai habis. Check it out. Oke, poin pertama yang aku lakukan pada saat aku turun 21 kilo ini adalah aku sebenarnya tanpa aku sadari aku defisit kalori. Defisit kalori di sini aku ada 2. Pertama, defisit kalori dengan cara yang pertama adalah mengurangi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh aku. Jadi aku waktu itu pernah juga olahraga nggak terlalu ekstrim ya. Jadi aku olahraga tuh cuma 10 menit, 15 menit. Itu kalau secara aktivitas fisik sih aku kurang gitu. Tapi aku mengatur makan aku, menu-menunya, kalorinya tanpa aku sadari aku di defisit kalori. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah defisit kalori yang kedua adalah aku memperbanyak aktivitas fisik aku. Contoh, aku ke warung pojokan rumah sana yang biasanya aku naik motor, aku pakai jalan kaki. Atau biasanya aku males buat olahraga, aku pelan-pelan buat olahraga. Misalkan minggu pertama aku coba dulu 10 menit main lompat tali, terus minggu kedua aku tingkatin lagi. Pokoknya aku perbanyak aktivitas fisik. Yang biasanya cuma ngepel 2 hari sekali, aku ngepel sehari bisa 2 kali. Rumah bersih, jadi lumayan ya. Rumah bersih, aktivitas fisik banyak, dan itu bikin defisit kalori aku emang bener-bener berhasil dan akhirnya turun 21 kilo pada saat di video aku yang pertama ini. Lalu poin yang kedua adalah karena banyak banget yang nanya, Mbak Yen pada saat diet apakah Mbak Yen sempat merasa kelaparan? Terus gimana Mbak kalau Mbak ngerasa kelaparan? Jujur aja pada minggu pertama aku kelaparan ya sama. Tapi cara yang aku mensiasatinya itu adalah tanpa aku tahu. Kalau dulu kan aku nggak tahu sebenarnya kalau mau kenyang lebih lama itu banyakin makan protein ya kan. Tapi ternyata aku enggak, aku cuma minum air putih. Jadi sebenarnya itu minum air putih itu yang normalnya itu adalah hitungannya adalah rumusnya 30 ml dikali dengan berat badan. Itu adalah jumlah air minum yang harus kita minum dalam 1 hari. Lalu yang kedua, cara yang udah pernah aku bahas juga dengan Coach Jonathan itu dengan dibagi aja. Misalkan berat kita itu 60 kilo, berarti kita bisa minum paling banyak 3 liter gitu. Jadi pada saat itu mungkin aku minum sekitar 3 literan ya dalam 1 hari. Dan sekali minum aku itu menggunakan gelas ini. Ini gelas andalan aku banget, sampai detik ini pun aku masih pakai gelas ini. Jadi kalaupun aku lapar pada saat dulu setengah jam sebelum aku sarapan, setengah jam sebelum aku makan siang, aku selalu minum air dengan sebanyak ini dan aku habisin dalam sekali minum. Nah, minum ini aku bisa pakai sekali tuh 6 kali 6 minum ini, berarti hampir 3 liter, bener hampir 3 liter aku minum ini. Dan aku menggunakan tempat minum ini. Tempat minum ini itu ukurannya 480 ml ya, jadi sekali minum aku segini. Jadi kalian bisa ikutin gimana cara aku buat tahan lapar dengan minum air putih
tadi, dan sekaligus bisa mengatur maksudnya biar kita nggak dehidrasi pada saat kita diet. Karena kenapa? Kalau kita dehidrasi pada saat kita diet itu juga banyak mengganggu proses diet kita. Jadi mulai dari nggak bisa BAB, metabolisme kita jadi kurang baik, terus juga pencernaan kita juga nanti akan ada berefeknya juga apabila kita kurang minum. Oke, poin ketiga, list poin terakhir ini adalah poin-poin yang paling sering banyak ditanyain oleh teman-teman di Instagram. Nah, karena pada saat dulu aku nggak kenal Fat Secret, aku nggak tahu MyFitnessPal, aku belum tahu jumlah kalori berapa itu tuh semuanya. Jadi aku dulu menggunakan 2 piring andalan aku. Aku kayak apa ya? Nah, jadi 2 piring ini kalau kalian udah follow aku dari awal banget, kalian pasti udah tahu, pasti udah sering lihat piring-piring ini di Instagram aku. Ya, jadi aku cerita dulu nih poin yang pertama. Piring yang pertama ini adalah piring Raska yang aku pinjem. Ini piring bayi ini sangat membantu aku dalam menentukan, maksudnya mengatur porsi makan aku. Jadi aku nggak over karbo tanpa aku sadari ya, tanpa aku tahu itu sebenarnya defisit kalori, tanpa aku tahu itu efeknya bagus buat diet aku. Jadi aku menggunakan piring bayi ini. Jadi kalau kalian tanya piring bayi ini bisa beli di mana Mbak Yen, di Baby Shop ada, di mall-mall kadang juga ada. Kalau ini dulu sih aku belinya udah piring, udah tempat minum, udah mangkok, udah sendok sama garpu ya. Jadi ini piring Raska. Jadi di sini aku ngaturnya gampang banget. Di sini aku biasanya aku isi nasi. Nasi di sini aku bisa pakai 3 sampai 4 sendok sampai 5 sendok. Di sini nasi, lalu di sini lauk, dan di sini sayur. Karena dulu aku nggak tahu yang bikin rambut rontok aku tuh karena aku kekurangan protein ya. Sebenarnya kalau kalian udah perhatiin pola menu aku sekarang nggak lagi di sini yang sayur, di sininya protein, di sini sayur, di sini nasi, kebaliknya. Kalau dulu tuh di sini sayur, di sini protein, dan di sini nasi. Nah, tapi tanpa aku tahu, tanpa aku sadari, sebenarnya aku mengalami defisit kalori. Karena kenapa? Aku mengubah piring biasa aku dengan menggunakan piring ini. Jadi memang beda dari ngatur nutrisinya, nasinya seberapa, sayurnya seberapa, lauknya juga seberapa ya. Lalu setelah aku tahu, aku beli lagi piring. Ini juga piring andalan aku banget. Ini sih piring yang paling bagus, yang sering, maksudnya pada saat aku mau diet atau aku mau apa gitu, mau ada fat loss, mau apa, aku selalu pakai ukuran ini. Piring ini ada 4 bagian. Jadi biasanya aku isi ini nasi, lalu di sini buah, di sini sayur, dan di sini lauk. Jadi ini sepiring ini nutrisinya udah paling lengkap, udah paling sehat, dan paling gampang tanpa aku harus hitung-hitung kalori pada saat aku diet. Jadi intinya itu, kalian bisa coba mengubah kebiasaan kalian. Misalnya dengan piring kalian yang sekarang, kalian bisa ubah dengan pakai piring-piring kayak aku ini, atau kalian bisa ubah cara kalian pakai piring yang lebih kecil. Karena aku juga pernah pakai piring yang hadiah sabun gitu, aku juga pernah. Jadi entah kenapa kalau aku sih ngefek gitu. Kalau pada saat aku lihat piring aku udah penuh tuh, wah ini udah banyak. Daripada aku pakai piring aku yang biasa, aku tuh kadang kebablasan naruh sayurnya berapa. Jadi sebelum aku kenal MyFitnessPal, terus aku kenal Fat Secret, dan sekarang aku pakai Fat Secret aja, aku pakai pengaturan piring yang udah aku share ke kalian tadi. Oke, itu 3 poin yang aku mau share ke kalian tentang cara aku defisit kalori dengan 2 cara tadi, mengurangi makan dan olahraga, maksudnya menambah aktivitas fisik. Lalu yang kedua, cara aku menahan lapar pada saat diet, yaitu dengan menggunakan air putih. Lalu poin yang ketiga adalah bagaimana cara aku mengatur nutrisi makanan aku tanpa aku harus ngitung-ngitung masukin ke Fat Secret dan lain-lain dengan menggunakan piring bayi tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Maksudnya biar nggak bingung gitu kalian over karbo atau enggak. Seenggaknya pemula bisa cobalah dengan tips ini. Tapi kalau saran aku jangan kebablasan kayak gini. Karena kenapa? Tips aku satu, biar berat badan kalian gak stuck. Semakin turun berat badan, maka jumlah kalori kita juga bakal beda, nggak bakal sama. Jadi kadang orang stuck itu dia kalorinya belum defisit lagi, aktivitas fisiknya kurang, kayak gitu-gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, dan jangan lupa komen di bawah buat kritik dan saran kalian. Next video aku mau bikin resep masakan lagi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman. Jangan lupa diet itu menyenangkan. Assalamualaikum, dadah.